Suatu hari, menunggu di rumah sakit tersebut, listrik padam. Rumah sakit hanya menggunakan genset, sehingga pendingin ruangan mati. Sampai malam tidak ada seorang dokter pun yang mendatangi ayah saya. Selain bertanya ke sana kemari, kami baru tahu bahwa dokter yang punya janji ketemu dengan ayah kami baru saja berangkat ke Amerika selama 10 hari tanpa memberitahu. Bahkan staf rumah sakit juga tidak tahu. Karena dokter ahli tidak ada dan kamar begitu pengap, malam hari itu juga kami pindahkan ke sebuah rumah sakit di Jakarta Utara. Di situ seorang dokter lulusan Jerman langsung menangani ayah saya dengan cekatan. Sayangnya, dokter ini sangat tidak sopan dan sangat menyinggung perasaan. Maka esok hari paginya kami putuskan untuk membawa ayah kami ke Singapura. Malam hari kami sampai sana dan dokter Singapura langsung berangkat dari rumahnya ke rumah sakit untuk memeriksa ayah saya. Baru beberapa hari di sana, ayah saya divonis karena penyakit tambahan. Selain leper tidak berfungsi, karena kondisi yang lemah, ayah saya terkena virus MRSA atau methicillin resistant Staphylococcus aureus. Ya, sejenis yang menurut penjabaran dokter di Singapura itu tidak ada obat penangkalnya. Ayah saya dikarantina di ruangan khusus. Semua dokter dan suster yang masuk ke ruangan ini menggunakan kaos tangan karet, masker, penutup rambut, dan penutup baju. Sungguh mengejutkan untuk saya. Selain itu, ada fakta yang lebih melukai hati saya. Ternyata gaji saya sebulan sebagai pemimpin cabang utama tidak cukup untuk membiayai rumah sakit ayah saya di Singapura selama 1 hari. Sungguh suatu pengalaman yang menyakitkan. Ketika orang yang kita cintai sakit, kita tidak bisa berkontribusi dengan memberikan pengobatan yang terbaik. Saat di Singapura, saya merasa down, kecewa, putus asa. Sebuah kondisi yang tidak menguntungkan untuk menjaga orang sakit. Saya tahu bahwa saya harus tetap semangat agar ayah saya juga tetap bersemangat untuk hidup. Karena itu, waktu saya melihat ada suatu seri kaset motivasi dari seorang pengusaha Anthony Robbins, saya memutuskan untuk membelinya. Masalahnya, harga kaset Anthony Robbins tersebut lebih besar daripada gaji saya 1 bulan. Uang saya pun sangat mepet, meskipun dibantu oleh adik-adik dan kakak-kakak yang sangat tulus. Karena itu, ketika saya memutuskan untuk membeli kaset itu, saya juga bertekad untuk berhemat dengan makan sehari hanya 2 kali saja. Sebelum kejadian tersebut, saya sangat tidak bisa menahan lapar karena saya menderita sakit mah. Saya tahan lapar saya dengan minum air putih sekenyang-kenyangnya, yang dengan gratis bisa diambil dari setiap sudut rumah sakit. Bila lapar, saya minum. Bila lapar lagi, saya minum air putih banyak lagi. Berat badan saya langsung turun 8 kilo. Saya dengar
seri kaset tersebut setiap hari, dan saya lakukan apa yang ditugaskan dalam kaset tersebut. Karena kaset itu saya jadi tahu bahwa bila saya mengerjakan sesuatu yang sama terus-menerus, hasilnya juga akan tetap sama. Karena itu saya putuskan untuk memajukan diri. Bahasa negatifnya adalah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Sebelum kejadian itu, sebenarnya saya pernah mendapatkan tawaran dari perusahaan lain untuk pindah. Tawarannya sangat serius, sebanyak 12 kali dengan gaji sekian kali lipat. Tawaran itu selalu saya tolak. Karena kejadian di Singapura itu, saya langsung mengiyakan saja tawaran yang ke-12 untuk menjadi presiden di company dengan gaji sekian kali lipat lebih dari perusahaan kemarin. Waktu itu saya merasa bahwa gaji yang besar adalah pemecahan masalah keuangan saya. Tapi akhirnya saya tahu bahwa itu pun salah. Yang ada salah di sini karena begitu gaji membesar, gaya hidup juga ikut membesar. Rumah tambah besar, ruangan kantor tambah besar, mobil dengan kapasitas yang lebih besar, televisi yang lebih besar. Bahkan utang pun bertambah besar. Pemecahan sebenarnya adalah bukan hanya penghasilan yang harus bertambah besar, melainkan cara yang tepat untuk mengatur penghasilan yang tambah besar tersebut. Itulah yang akan membuat orang sukses dalam keuangan. Akhirnya pengobatan dibantu oleh adik dan kakak saya yang dengan begitu luar biasa mau mengorbankan banyak harta pribadinya. Kesehatan ayah semakin membaik. Bagi saya, ayah merupakan teladan dari sebuah kemauan hidup yang luar biasa. Ayah saya tidak runtuh karena ramalan dokter yang negatif. Beliau tetap tegar menghadapi sakitnya dan memutuskan untuk menang dengan cara yang sangat anggun. Inilah titik tolak revolusi kehidupan saya, yang juga membuat revolusi keuangan saya. Revolusi itu dimulai dengan petualangan saya belajar dari buku-buku, kaset, dan seminar. Setiap kali mendapatkan penghasilan, saya gunakan untuk terus belajar dan praktek dari orang-orang yang saya anggap luar biasa sukses. Sebagai akibatnya, dalam waktu 1 tahun terjadi perubahan yang luar biasa dalam kondisi keuangan saya. Apa yang saya dapat dari pekerjaan selama 10 tahun bisa saya dapatkan dalam waktu 1 bulan. Penghasilan 1 tahun saya yang dulu bisa saya dapatkan dalam 15 menit. Dan yang lebih indah lagi, saya bisa memulai kehidupan dengan financial independent, bisa membiayai gaya hidup tanpa harus bekerja lagi. Kiranya segalanya akan berjalan lancar jika tidak ada perubahan ekonomi atau politik yang begitu besar. Itu tadi sepenggal cerita dari saya, dan kita akan lanjutkan di cerita berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa, dadah, bye bye.